Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bono Hendrawan. Saya dari Prodi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentu harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Itu menurut Lutfia 2013. Lalu teori ekonomi mikro yang pertama itu ada teori harga. Teori harga pada ekonomi mikro ini menjelaskan tentang harga keseimbangan antara penjual dan pembeli. Antara penjual dan pembeli melakukan proses tawar-menawar hingga tercapai suatu kesepakatan pada tingkat harga tertentu. Lalu yang kedua itu ada teori produksi. Teori produksi pada ekonomi mikro ini digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Lalu yang ketiga itu ada teori distribusi. Teori distribusi pada ekonomi mikro ini bertujuan menganalisis upah tenaga kerja, keuntungan, serta besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada para pemilik modal. Lalu yang keempat itu ada teori konsumsi. Teori terakhir dalam ekonomi mikro yakni teori yang mengacu kepada perilaku beragam konsumen dalam konteks memenuhi kebutuhannya. Lalu ada ruang lingkup ekonomi mikro. Yang pertama itu ada interaksi di pasar barang. Pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pasar dapat menjadi tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Lalu yang kedua itu ada perilaku penjual dan konsumen. Keduanya memiliki sifat yang rasional, di mana penjual menginginkan keuntungan maksimal, sementara pembeli menginginkan kepuasan optimal, baik dari segi kualitas maupun dari segi harga. Yang ketiga itu ada interaksi pasar faktor produksi. Dari sisi sang penjual yang memiliki produk untuk memenuhi kebutuhan, membutuhkan faktor produksi yang dilakukan dengan cara membeli juga. Sementara dari konsumen atau pembeli membutuhkan uang untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Lalu yang keempat itu ada teori nilai guna. Mempelajari bagaimana suatu barang menghasilkan kegunaan atau kepuasan pada konsumen yang membeli atau yang mempergunakan barang produksi tersebut. Lalu yang kelima itu ada teori struktur pasar. Menjelaskan pengelolaan pasar berdasarkan pada jumlah perusahaan, karakteristik atau jenis produk, serta kemudahan perusahaan atau produsen untuk masuk dan keluar dari suatu pasar. Lalu yang keenam itu ada elastisitas harga. Mempelajari bagaimana harga-harga suatu barang maupun jasa terbentuk di pasar. Harga ini mempengaruhi oleh seberapa banyaknya jumlah permintaan. Lalu yang ketujuh itu industri. Mempelajari bagaimana perputaran barang dan jasa dapat terbentuk. Ia juga menganalisis barang produksi, produsen, konsumen, dan distribusi dalam hal kemungkinan rasional dalam pengembalian keputusan ekonomi. Lalu yang terakhir itu ada pasar input. Mempelajari bagaimana produsen dapat memperoleh bahan-bahan produksi dengan biaya seminimal mungkin, namun menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai jual tinggi. Jadi kesimpulannya, ekonomi mikro mempelajari bagaimana suatu perilaku atau aktivitas dari berbagai pihak yang termasuk ke dalam ekonomi mikro bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran atas suatu produk baik barang maupun jasa yang akan menentukan harga dan bagaimana harga tersebut akan menentukan jumlah permintaan dan penawaran selanjutnya. Adapun beberapa komponen yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran pada suatu produk yaitu interaktivitas dan tingkah laku pelaku ekonomi sehingga berdampak kepada kepuasan konsumen dalam pembelian ulang. Cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.